seperti bisa dikatakan pengertian ataupun maksud dari peserta didik itu apa? Jadi peserta didik itu mencakup yang pertama perkembangan berupa pertumbuhan psikologis dan juga bisa juga menyangkut pada cara belajar. Kalau dikatakan peserta didik berarti berhubungan dengan objek itu apa? Siswa. Kalau di sekolah perkembangan peserta didik itu dilihat dari mana? Dari siswanya. Apa saja yang kita lihat dari perkembangan peserta didik tersebut? Yang pertama adalah secara psikologisnya, kemampuan psikologis gimana? Dalam situasi di anak SMK, kita sebagai guru sebenarnya harus tahu siswa itu bagaimana karakternya. Yang kedua, secara peserta didik itu menyangkut kepada perkembangan cara belajar. Bagaimana cara belajar perkembangan peserta didik tersebut. Dan mulai dia, kalau hitung-hitungannya peserta didik itu kan dihitung dari umur sekian sampai umur sekian. Ada rentannya. Jadi kalau dikatakan itu hakikat perkembangan peserta didik, berarti kita ingin mencari tahu bagaimana perkembangan peserta didik tersebut dari umur 0 sampai sekian. Bisa juga menurut saya kaitannya peserta didik itu adalah mencakup keseluruhan, baik itu psikologis, karakter, individual, biologis, dan juga cara belajar, cara pandang, dan mindset. Yang kedua, bagaimana penerapan teori perkembangan peserta didik di sekolah? Oke. Penerapan teorinya. Penerapan teori perkembangan peserta didik itu di sekolah ada yang namanya bimbingan konsep atau juga bimbingan BPBK ya, bimbingan karakter. Itu adalah salah satu fasilitas yang disediakan sekolah. Sebagai apa? Guru BP atau guru BK sebagai bentuk fasilitas sekolah dalam melihat dan mengawasi perkembangan peserta didik, terkhusus di 19. Karena apa? BPBK sebagai pengawas anak. Terlepas siswa itu punya wali kelas yang dekat dengan siswa, tapi BPBK sebagai fasilitas di mana siswa itu dapat berkonsultasi tentang diri. Dan tidak hanya itu, BPBK sebagai bentuk mentor siswa dalam berkembang atau artinya fasilitas BP itu menjadi mentor kepada siswa dalam perkembangan fisik biologisnya dan termasuk contoh perkembangan peserta didik di sekolah kita itu kan berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya seperti ini, ada cara belajarnya seperti ini, ada kelakuan seperti ini. Itu adalah tugas guru sebenarnya. Tugas guru mengawasi perkembangan peserta didik. Jadi bukan hanya BPBK, guru-guru SMP 11 harus juga mampu melihat perkembangan peserta didik dengan cara seperti mengawasi dan memberikan stimulus dan memberikan suatu masukan yang baik supaya perkembangan peserta didik itu sampai kepada tahap yang betul baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja dampaknya terhadap siswa dan seperti apa contohnya? Dampaknya adanya teori ini dan contohnya itu seperti apa? Dampaknya itu banyak. Jika perkembangan peserta didik itu atau penyerapan teori perkembangan peserta didik dalam sekolah, dampaknya yang pertama disiplin. Disiplin diri. Pertama itu disiplin diri. Artinya apa? Siswa itu harus mampu mendisiplinkan diri. Apa sih tujuannya sebenarnya? Dan apa sih yang harus mereka lakukan sebagai siswa dalam hal dirinya sendiri dulu? Artinya disiplin. Yang kedua, dampaknya siswa mampu bercerita kepada guru.
Jadi kalau ada masalahnya dia mampu menceritakan kepada gurunya. Jadi nggak segan atau malu. Jadi siswa itu lebih terbuka. Itu yang kedua, terbuka kepada gurunya. Yang ketiga, teori perkembangan peserta didik ini menyangkut juga kepada cara belajar. Cara belajar siswa menjadi meningkat dalam arti apa? Dan guru menjadi fasilitator dalam perkembangan peserta didik. Artinya guru itu harus mampu masuk ke dalam setiap individu perkembangan peserta didik. Maunya apa? Ya kan? Karakternya gimana? Kalau sama, kan beda. Dalam suatu kelas, ada satu kelas itu 32. Itu beda perkembangannya. Jadi guru harus mampu memberikan perindividuan. Tidak mungkin siswa yang pintar misalnya akan sama dengan siswa yang di bawah yang pintar. Pasti guru harus mampu memberikan suatu teknik dalam mengajarkan mereka.